Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan melakukan presentasi mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup. Perkenalkan, nama saya Ahlul Quranul. Kemudian ada Salfira Aulianur. Dan terakhir yaitu Syahza Mahza. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas sistem klasifikasi makhluk hidup, perlu diketahui nih teman-teman apa definisi dari klasifikasi itu sendiri. Jadi, klasifikasi adalah penyusunan makhluk hidup secara teratur ke dalam suatu hierarki. Sistem penyusunan ini berasal dari kumpulan informasi makhluk hidup secara individual yang menggambarkan kekerabatan. Beberapa ilmuwan juga berpendapat mengenai definisi klasifikasi. Menurut Rideng, klasifikasi adalah pembentukan takson-takson dengan tujuan mencari materi keseragaman dalam keanekaragaman. Menurut Jiro Supomo, beliau mengatakan bahwa dasar pengadaan klasifikasi adalah keseragaman, kesamaan-kesamaan itulah yang dijadikan dasar klasifikasi. Kemudian ada Aristoteles, yaitu filosof Yunani, adalah orang yang pertama merintis mengadakan klasifikasi hewan berdasarkan ciri-cirinya. Beliau juga mengelompokkan 1000 hewan yang dikenalnya. Kemudian ada John Ray dari Inggris. Beliau adalah tokoh yang melahirkan konsep modern tentang spesies dan mencoba melanjutkan klasifikasi makhluk hidup ke arah grup-grup yang lebih kecil. Dan terakhir ada Carolus Linnaeus, yaitu seorang ahli biologi berkebangsaan Swedia, memperkenalkan cara mengelompokkan atau klasifikasi baru berdasarkan kesamaan struktur dan menciptakan binomial nomenklatur. Nah, sistem klasifikasi Linnaeus inilah yang tetap digunakan sampai sekarang karena sifatnya yang sederhana dan fleksibel sehingga suatu organisme baru tetap dapat dimasukkan dalam sistem klasifikasi dengan mudah. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa sistem klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu sistem pengelompokan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu berdasarkan sifat atau ciri dalam keanekaragaman yang dimilikinya. Tujuan dan manfaat sistem klasifikasi makhluk hidup. Tujuan sistem klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Yang kedua, memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri suatu makhluk hidup agar dapat dibedakan dengan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberikan nama suatu makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Adapun manfaat klasifikasi bagi manusia antara lain, yang pertama, klasifikasi memberikan kemudahan bagi yang mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam tersebut. Yang kedua, klasifikasi memberikan pengetahuan kepada kita terkait hubungan kekerabatan antar jenis makhluk hidup. Yang ketiga, klasifikasi memberikan kemudahan dalam komunikasi. Sekarang kita masuk pada dasar-dasar sistem klasifikasi makhluk hidup. Sebelum berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, manusia mengklasifikasi makhluk hidup dengan cara berikut. Yang pertama, mengklasifikasi makhluk hidup yang beracun dan makhluk hidup predator atau pemangsa hewan lain. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan habitatnya, yaitu organisme darat dan organisme laut. Yang ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan manfaat yang diperolehnya, yaitu makhluk hidup yang menguntungkan dan makhluk hidup yang merugikan. Yang keempat, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ukurannya, yaitu makhluk hidup yang berukuran kecil dan makhluk hidup yang berukuran besar. Namun, seiring berjalannya waktu dan ilmu pengetahuan, sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan contoh tersebut sudah tidak layak dan manusia mengalami kesulitan dalam melakukan klasifikasi. Oleh karena itu, manusia mengklasifikasi makhluk hidup didasarkan pada yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk atau morfologi dan bagian-bagian tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Yang keempat, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan unsur-unsur biokimia yang terdapat dalam tubuh, misalnya jenis-jenis enzim dan protein. Dan yang terakhir, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kesamaan genetik, khususnya kesamaan struktur bahan genetiknya, yaitu DNA. Proses klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengamatan sifat makhluk hidup. Pengamatan merupakan proses awal dalam melakukan klasifikasi. Dalam proses ini, terjadi pengelompokan jenis tumbuhan berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologi. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup. Setelah dilakukan pengamatan dalam berbagai aspek makhluk hidup, langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan makhluk hidup yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama dikelompokkan dalam satu unit yang dinamakan takson. Yang ketiga,
pemberian nama makhluk hidup. Langkah yang terakhir yaitu pemberian nama pada makhluk hidup dengan tujuan membedakan suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Ada berbagai macam metode pemberian nama pada makhluk hidup, yaitu dengan tata nama ganda atau binominal nomenklatur dan trinominal. Seorang ahli taksonomi berkebangsaan Swedia, yaitu Carolus Linnaeus, membuat suatu aturan mengenai penamaan suatu makhluk hidup melalui bukunya, yaitu Species Explorantum, yang dikenal dengan metode binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Metode tersebut memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam memahami suatu klasifikasi makhluk hidup. Disebut tata nama ganda karena pemberian nama pada makhluk hidup selalu menggunakan dua kata, yang pertama menunjukkan genus dan kata yang kedua menunjukkan spesies. Nah, aturan pemberian nama yang pertama, nama suatu spesies terdiri atas dua kata. Kata yang pertama merupakan nama genus, kemudian kata yang kedua merupakan penunjuk jenis. Huruf pertama pada genus ditulis menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf pertama pada penunjuk jenis ditulis dengan huruf kecil. Nama spesies menggunakan bahasa Latin atau nama suatu makhluk hidup yang dilatinkan. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, nama suatu spesies menggunakan huruf miring jika diketik dan menggunakan garis bawah jika ditulis tangan. Contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, jika nama spesies suatu hewan terdiri atas 3 kata, maka nama tersebut bukan nama spesies lagi, melainkan subspesies. Contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir, nama spesies juga mencantumkan inisial pemberian nama spesies tersebut. Contohnya ini. Huruf L merupakan inisial dari Linnaeus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkatan takson dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Adapun tingkatan takson yang utama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi makhluk hidup. Kebanyakan ahli biologi berpendapat bahwa makhluk hidup di dunia ini terbagi dalam 5 kingdom, yaitu Protista, Fungi, Plantae, Animalia, dan Monera. Yang kedua yaitu filum atau divisi. Nama filum digunakan pada dunia hewan dan nama divisi digunakan pada dunia tumbuhan. Filum atau divisi terdiri atas organisme-organisme yang memiliki satu atau dua persamaan ciri. Namun filum tidak memiliki akhiran yang khas. Sedangkan nama divisi umumnya memiliki akhiran khas, antara lain pita dan mikota. Yang ketiga yaitu kelas. Kelompok ini memiliki tingkatan takson yang lebih rendah daripada filum atau divisi. Yang keempat yaitu ordo. Setiap kelas terdiri dari beberapa ordo. Pada dunia tumbuhan, nama ordo diberi nama akhiran ales. Yang kelima yaitu family. Family merupakan tingkatan takson di bawah ordo. Nama family tumbuhan biasanya diberi akhiran aceae, sedangkan untuk hewan diberi nama idea. Yang keenam yaitu marga. Marga atau genus adalah tingkatan takson lebih rendah daripada family. Nama genus terdiri atas satu kata, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital dan seluruh katanya ditulis dengan menggunakan huruf miring. Yang ketujuh yaitu spesies. Spesies adalah kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya untuk menghasilkan keturunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa tingkatan takson dari makhluk hidup. Yang pertama yaitu manusia. Manusia termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Primatae, family Honidae, genus Homo, dan spesies yaitu Homo sapiens. Yang kedua yaitu kucing. Kucing termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, family Felidae, genus Felis, spesies yaitu Felis catus. Yang ketiga yaitu padi. Padi termasuk ke dalam kingdom Plantae, filum Magnoliophyta, kelas Monocotyl, ordo Poales, family Poaceae, genus Oryza, dan terakhir yaitu spesies Oryza sativa. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pembagian kingdom. Materi pertama yaitu sejarah perkembangan kingdom. Pertama, sistem klasifikasi dua kingdom. Sistem klasifikasi dua kingdom merupakan awal mula majunya perkembangan sistem taksonomi. Pada masa ini dikenal adanya dua macam kingdom, yaitu kingdom Animalia atau hewan dan kingdom Plantae atau tumbuhan. Yang kedua yaitu sistem klasifikasi tiga kingdom. Sistem ini dicetuskan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1866 menghasilkan makhluk hidup menjadi tiga kingdom, yaitu kingdom Animalia atau hewan, kingdom Plantae atau tumbuhan, dan kingdom Protista atau
yang disebut dengan organisme bersel satu dan organisme multiseluler sederhana. Yang ketiga, yaitu sistem klasifikasi 4 kingdom. Whittaker mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, dan kingdom Protista. Fungi memang memiliki ciri yang hampir sama dengan tumbuhan, hanya saja memiliki beberapa karakteristik yang berbeda. Hal ini disebabkan karena fungi dijadikan satu kingdom tersendiri. Yang keempat, yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat Whittaker pada tahun 1969 mengusulkan klasifikasi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan kingdom Animalia. Yang kelima, yaitu sistem klasifikasi 6 kingdom. Sistem klasifikasi 6 kingdom pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Amerika yang bernama Carl Woerth pada tahun 1977. Carl Woerth memecah kingdom Monera menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom Eubacteria dan kingdom Archaebacteria. Sehingga 6 kingdom yang diklasifikasikan oleh Carl Woerth adalah kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Eubacteria, dan kingdom Archaebacteria. Pembahasan selanjutnya mengenai pembagian kingdom. Kingdom yang pertama yaitu kingdom Animalia. Animalia atau hewan dalam bahasa Latin yaitu anima, yang berarti jiwa. Hewan merupakan makhluk hidup yang bersifat multiseluler, eukariotik, tidak memiliki dinding sel, heterotrof, mampu bergerak aktif yang didukung oleh jaringan saraf dan jaringan otot, sebagian bereproduksi secara seksual yang terjadi melalui fertilisasi eksternal atau internal, serta memiliki bentuk tubuh dan organ-organ yang bervariasi. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, kingdom Animalia terbagi atas 2, yaitu Invertebrata yang tidak bertulang belakang dan Vertebrata yang bertulang belakang. Vertebrata dibagi menjadi 8 filum, yaitu pertama, filum Coelenterata atau Cnidaria. Coelenterata berasal dari kata coelos yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Coelenterata adalah hewan invertebrata yang memiliki rongga tubuh sebagai alat pencernaan makanan. Coelenterata merupakan hewan diploblastik atau tersusun dari 2 lapis sel. Coelenterata atau Cnidaria sebagian besar hidup di air laut dan hanya beberapa spesies yang hidup di air tawar. Mereka hidup di perairan dangkal dan berkoloni, serta heterotrof sebagai karnivora. Yang kedua yaitu filum Porifera. Porifera berasal dari bahasa Latin porus, yaitu lubang kecil, dan ferrea berarti membawa. Porifera adalah hewan yang mempunyai tubuh berpori dan juga disebut sebagai hewan spons. Porifera merupakan anggota Animalia yang paling primitif. Sebagian besar Porifera hidup di laut dan sebagian kecil di air tawar. Porifera hidup secara heterotrof serta tersusun dari pinakosit dan koanosit. Selanjutnya yaitu filum Platyhelminthes. Platyhelminthes dalam bahasa Yunani, platy yang berarti pipih dan helminthes yang berarti cacing. Platyhelminthes adalah cacing yang berbentuk pipih dan memiliki 3 lapisan, yaitu ectoderma, mesoderma, dan endoderma, serta hidup secara parasit dan ada juga yang hidup bebas di daerah perairan. Selanjutnya yaitu filum Nematehelminthes. Nematehelminthes atau cacing gilik adalah filum yang memiliki bentuk tubuh silindris, permukaan tubuh ditutupi oleh kutikula, tubuh tersusun di triploblastik, pseudolemata, dan hidup secara parasit. Selanjutnya yaitu filum Annelida. Annelida dalam bahasa Latin berasal dari kata annelus yang berarti cincin kecil dan eidos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing yang memiliki bentuk seperti sejumlah cincin kecil yang diuntai, bersifat triploblastik dan selomata. Selanjutnya yaitu filum Mollusca. Mollusca dalam bahasa Latin molluscus yang berarti lunak. Mollusca adalah hewan bertubuh lunak, tidak beruas-ruas, triploblastik, selomata, dan ada yang bercangkang serta tidak bercangkang. Mollusca hidup di laut, air tawar, dan daratan. Selanjutnya yaitu filum Echinodermata. Filum Echinodermata merupakan kelompok hewan berkulit duri, triploblastik, rangka tubuh tersusun atas kapur, bergerak dengan kaki ambulakral, sistem pembuluh air berongga untuk bergerak, bernafas, dan untuk mencangkang mangsa. Sistem pembuluh air tersusun dari medaproudit, saluran lateral, dan ampula. Selanjutnya yaitu filum Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata arthros yang berarti sendi dan ruas, serta podos yang berarti kaki. Arthropoda adalah hewan yang memiliki kaki dan tubuh beruas-ruas, triploblastik selomata, serta bentuk tubuh simetri radial. Rangka tubuh terbagi menjadi caput, toraks, dan abdomen. Vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu
Pertama, kelas Pisces. Hewan tergolong Pisces hidup di air, bernafas dengan insang, berdarah dingin, memiliki sirip dan ekor, memiliki gelembung renang, memiliki gurat sisi, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, yaitu kelas amfibi. Hewan tergolong amfibi yaitu hidup di air dan di daratan, bernafas menggunakan insang pada saat fase larva dan paru-paru pada saat fase dewasa, berdarah dingin, terdapat membrana titian pada mata, berkembang biak secara bertelur, pembuahan di luar tubuh betina, dan mengalami metamorfosis yang sempurna. Yang ketiga, yaitu kelas reptilia. Hewan reptilia tubuh dilindungi oleh kulit bersisik dari zat tanduk, bernafas dengan paru-paru, berdarah dingin, berkembang biak secara ovipar, dan ada yang ovovivipar. Pembuahan di dalam tubuh betina, ada yang memiliki kaki dan ada yang tidak, serta bergerak secara melata. Yang keempat, yaitu kelas Aves. Hewan Aves memiliki tubuh berbulu, tulang berongga, berdarah panas, berkembang biak secara bertelur, pembuahan di dalam tubuh betina, serta pada umumnya dapat terbang, tetapi ada juga yang tidak dapat terbang. Yang kelima, yaitu kelas Mamalia. Hewan mamalia memiliki grandula mammae. Hewan bernafas dengan paru-paru, berdarah panas, berkembang biak secara vivipar, dan ada juga yang ovipar. Permukaan tubuh terdapat rambut, umumnya hidup di darat, tapi ada juga yang hidup di daerah perairan. Selanjutnya masuk ke pembagian kingdom yang kedua, yaitu kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Nah, klorofil itu sendiri merupakan zat hijau daun yang membantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis ini, tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri atau disebut dengan autotrof. Kingdom Plantae ini terbagi ke dalam 3 divisi. Divisi pertama adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta, divisi kedua adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut, dan divisi ketiga adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Divisi pertama yang akan kita bahas adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang berasal dari divisi ini adalah lumut hati atau Hepaticopsida. Lumut yang bentuknya hampir mirip dengan hati manusia ini bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi pada pembentukan kuncup dan sporanya, serta secara seksual melalui fertilisasi antara sperma dan ovum. Contoh selanjutnya adalah lumut tanduk. Nah, lumut yang memiliki kapsul yang memanjang yang tumbuh menyerupai tanduk dari gametofitnya ini biasa disebut dengan Anthoceropsida. Contoh tumbuhan yang berasal dari divisi ini misalnya adalah paku purba atau Psilocinae. Sesuai dengan namanya, jenis paku purba ini sudah hampir punah dan hanya ada sekitar 10 hingga 13 spesies saja yang tersisa. Paku purba hanya menghasilkan satu jenis spora saja. Contoh selanjutnya adalah paku kawat atau Lycopodinae. Saat ini terdapat sekitar 1000 spesies paku kawat yang masih tersisa. Paku kawat dapat menghasilkan 2 jenis spora dengan gametofit tidak berklorofil biseksual maupun uniseksual. Selanjutnya yaitu paku sejati atau Felicinae. Nah, terdapat hingga 12.000 spesies paku sejati yang masih ada di dunia. Sesuai dengan namanya, paku sejati ini sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani yaitu gymnos yang artinya terbuka dan spermae yang artinya biji. Sehingga dapat kita artikan bahwa Gymnospermae ini adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Artinya, bijinya itu tidak tertutup oleh daging buah. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae memiliki ciri akar berupa akar tunggang dan batang yang tegak lurus serta bercabang-cabang. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Angiospermae atau tumbuhan yang berbiji tertutup memiliki ciri-ciri bijinya itu terletak di dalam daging buah. Tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Angiospermae ini telah memiliki organ-organ sejati seperti akar, batang, dan daun. Alat perkembangbiakan Angiospermae adalah bunga. Selanjutnya kita masuk ke pembagian kingdom yang ketiga yaitu kingdom Fungi. Kingdom Fungi termasuk sebagai salah satu di antara kingdom makhluk hidup yang cukup besar dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada lebih dari 50.000 spesies fungi yang ada di dunia ini. Karena jumlahnya yang sangat banyak, ada ilmu khusus yang mempelajari tentang fungi atau jamur yang disebut dengan mikologi. Mikologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu mikos yang artinya cendawan atau jenis jamur yang berbentuk payung. Zygomicota. Zygomicota merupakan kelompok jamur yang berbentuk spora istirahat berdinding tebal yang dikenal dengan zygospora. Anggota Zygomicota umumnya adalah jamur yang hidup saprofit, yaitu mendapatkan makanan dari organisme yang sudah busuk atau sudah mati. Kelompok fungi ini memiliki banyak inti sel yang terdiri atas hifa yang tidak bersekat. Ascomycota. Ascomycota memiliki ciri khusus yaitu memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat. Dinding selnya terdiri dari zat kitin.
Kelompok ini memiliki sifat uniseluler atau multiseluler. Anggota Ascomycota ada yang hidup saprofit, parasit, ataupun simbiosis. Basidiomycota. Klasifikasi fungi Basidiomycota mencakup sebagian besar spesies makroskopis atau amat mencolok. Jamur ini sering dijumpai di tanah lapang atau pada hutan-hutan. Ciri khususnya memiliki hifa bersepta dengan sambungan apit. Spora seksualnya dihasilkan di atas struktur dengan bentuk gada yang dikenal dengan istilah basidium. Anggota Basidiomycota ada yang hidup sebagai saprofit dan ada yang hidup sebagai parasit terhadap organisme lain. Deuteromycota. Deuteromycota merupakan kelompok jamur yang berkembang biak secara aseksual, memiliki hifa bersekat, dan hidupnya menempel di sisa-sisa makanan. Tetapi ada beberapa jenis Deuteromycota yang bersifat parasit dan merugikan organisme lain. Selanjutnya kita masuk ke pembagian kingdom yang keempat, yaitu kingdom Protista. Secara harfiah, Protista dapat berarti yang paling pertama. Kenapa dikatakan yang paling pertama? Karena para ahli menduga bahwa Protista ini adalah makhluk hidup yang paling pertama ada di dunia. Para ahli memperkirakan bahwa Protista sudah ada sejak sekitar 1-2 miliar tahun yang lalu loh, sebelum adanya organisme tingkat tinggi. Bentuk Protista ini terbilang cukup unik karena ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, dan ada Protista mirip jamur. Yang pertama adalah Protista mirip hewan atau protozoa. Protista mirip hewan disebut sebagai protozoa. Secara etimologis, kata protozoa ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu proto yang artinya pertama dan zoa yang artinya hewan. Protozoa termasuk Protista karena mereka memiliki ciri utama kingdom Protista, yaitu memiliki tubuh yang terdiri dari satu sel dan eukariotik. Oleh karena itu, semua aktivitas dari protozoa ini dilakukan oleh satu sel tersebut, seperti bergerak, berproduksi, makan, dan lain-lain. Yang kedua adalah Protista mirip tumbuhan atau algae. Algae ada yang bersel satu atau uniseluler dan ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Algae memiliki klorofil yang memungkinkannya untuk melakukan fotosintesis dan juga memiliki beberapa pigmen warna lain seperti picoerythrin yaitu pigmen warna merah, phycocyanin warna biru, xanthophyll warna kuning, carotene keemasan, dan phycocyantin yaitu pigmen berwarna coklat. Algae ini dapat melakukan reproduksi secara vegetatif maupun generatif. Yang ketiga adalah Protista mirip jamur. Sebelumnya, Protista mirip fungi atau yang biasa disebut sebagai jamur lendir ini dikelompokkan ke dalam kingdom fungi. Tetapi karena zigot jamur lendir dapat bergerak dengan flagelnya, tidak seperti zigot fungi yang tidak dapat bergerak, maka jamur lendir ini dipisahkan dari kingdom fungi. Disebut sebagai Protista mirip fungi karena memiliki kemiripan morfologi dan sama-sama zat prozoik. Perbedaannya antara jamur lendir dan fungi ini terdapat pada perbedaan susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup mereka. Selanjutnya masuk ke klasifikasi kingdom yang kelima atau yang terakhir yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera bisa disebut sebagai kelompok makhluk hidup yang terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau uniseluler. Makhluk hidup yang masuk dalam golongan kingdom Monera ini juga termasuk prokariotik, yaitu tidak memiliki membran atau inti sel. Umumnya, organisme dalam kingdom Monera dapat menempati berbagai habitat, termasuk habitat yang tergolong ekstrim dan tidak dapat dihuni oleh organisme lain. Kingdom Monera ini terbagi ke dalam dua kelompok besar yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Eubacteria merupakan kelompok Monera atau bakteri sejati yang tidak memiliki inti sel. Kelompok bakteri inilah yang kerap kali kita jumpai di lingkungan sekitar seperti di air, udara, bahkan pada tubuh makhluk hidup loh. Secara struktur tubuh, Eubacteria ini terdiri dari 3 bagian penting yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Archaebacteria merupakan kelompok Monera atau bakteri yang kuno atau tertua yang hidup di bumi ini. Kelompok ini hanya bisa kita temukan di tempat-tempat yang beriklim ekstrim seperti di tempat yang sangat panas atau tempat yang berkadar garam dan asam yang sangat tinggi, misalnya di bawah kawah gunung berapi atau di lahan gambut.